Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya hingga kita dapat menyaksikan video presentasi dari kami kelompok 5. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita menyaksikan video presentasi dari kelompok 5 yang berjudul Modal Pembelajaran dengan Pendekatan STEM dan STEAM dengan anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri Nia Saharani Nuzulia Putri sebagai moderator dan pemateri pertama, Ayesa sebagai pemateri kedua, dan Mardiah Febriska Fajra sebagai pemateri ketiga. Langsung saja kepada materi inti yang akan saya paparkan sendiri, yaitu adalah modal pembelajaran dengan pendekatan STEM. Di sini poin-poin inti yang akan dibahas adalah definisi pendekatan STEM, karakteristik pendekatan STEM, keunggulan dan kelemahan modal pembelajaran dengan pendekatan STEM, sintaks modal pembelajaran dengan pendekatan STEM menurut beberapa ahli, pengaruh modal pembelajaran dengan pendekatan terhadap keterampilan abad 21 peserta didik dalam pembelajaran biologi, serta bentuk inovasi dalam model pembelajaran dengan pendekatan STEM. Next. Sedangkan pada pembelajaran dengan pendekatan STEM, poin-poin inti yang akan dibahas adalah yang pertama, definisi pendekatan STEM, yang kedua, karakteristik pendekatan STEM, yang ketiga, keunggulan dan kelemahan modal pembelajaran dengan pendekatan STEM, yang keempat, sintaks modal pembelajaran dengan pendekatan STEM, beberapa ahli, yang kelima, pengaruh modal pembelajaran dengan pendekatan STEM terhadap keterampilan abad 21 peserta didik dalam pembelajaran biologi, dan yang keenam adalah bentuk inovasi dalam model pembelajaran dengan pendekatan STEM. Nah, langsung saja masuk kepada definisi dari pendekatan STEM. STEM ini adalah pendekatan yang merujuk kepada 4 komponen ilmu pengetahuan, yaitu sains, teknologi, engineering, dan mathematics, yang disingkat dengan STEM. Merupakan suatu pendekatan yang dibentuk berdasarkan perpaduan beberapa disiplin ilmu, yaitu sains, teknologi, teknik, dan matematika. Next. Karakteristik dari pendekatan STEM, menurut Fallon et al. Tahun 2020, yang pertama ada namanya interdisipliner. Pendekatan STEM mengintegrasikan konsep-konsep dari sains, teknologi, teknik, dan matematika ke dalam satu pelajaran yang kohesif. Yang kedua, berbasis proyek dan pemecahan masalah. Pendekatan STEM sering diterapkan melalui pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, atau pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Yang ketiga, penerapan dunia nyata. Pendekatan STEM menekankan pentingnya relevansi dunia nyata dalam pembelajaran. Yang keempat, kolaborasi dan komunikasi. Pendekatan STEM mendorong kerjasama di antara siswa dan mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif. Yang kelima, pengembangan keterampilan abad 21. Pendekatan STEM dirancang untuk membekali siswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk sukses di abad ke-21. Next. Keunggulan modal pembelajaran dengan pendekatan STEM. Kelebihan dari model pembelajaran STEM menurut Simatupang dan kawan-kawan tahun 2019, yang pertama, menciptakan kesempatan kepada peserta didik untuk menghubungkan antara pengetahuan dan keterampilan sehingga menjadi familiar bagi setiap peserta didik. Yang kedua, pendekatan interdisipliner dan diterapkan berdasarkan konteks dunia nyata dan pembelajaran berbasis masalah. Yang ketiga, pembelajaran STEM meliputi proses berpikir kritis, analisis, dan kolaborasi. Kekurangan dalam penerapan modal pembelajaran STEM. Yang pertama, memungkinkan peserta didik tidak tertarik terhadap salah satu bidang STEM.
Yang kedua, peserta didik gagal memahami integrasi yang terjadi secara alami antara pembelajaran STEM di dunia nyata, sehingga menghambat pertumbuhan akademik peserta didik. Dan yang ketiga, guru harus memahami benar integrasi bidang STEM dengan sebenar-benarnya. Next. Sintaks modal pembelajaran dengan pendekatan STEM menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Cahyono tahun 2017, menambahkan bahwa keterampilan berpikir kritis akan meningkatkan daya saing pribadi mahasiswa sebagai seorang pribadi yang unggul, sehingga semakin tinggi keterampilan berpikir kritis mahasiswa, maka keberhasilan belajar, bekerja, dan hidup akan mudah dicapai olehnya. Yang kedua, model pembelajaran yang tepat diterapkan dalam proses pembelajaran di abad ke-21, salah satunya adalah Project Based Learning atau PJBL berbasis STEM. Model PJBL memiliki sintaks yang dapat menunjang keterampilan abad 21, yaitu penentuan pertanyaan mendasar, mendesain, perencanaan proyek, penyusunan timeline, monitoring, menguji hasil, dan evaluasi pengalaman. Ini adalah menurut Alec Patton tahun 2013. Yang ketiga, KBK pada indikator mengidentifikasi asumsi-asumsi juga meningkatkan dikarenakan dengan menggunakan model discovery learning berbasis STEM, mampu melatih kemampuan bertanya serta menjawab yang merupakan kemampuan untuk menemukan fakta-fakta yang ada dari suatu permasalahan yang dapat digunakan untuk membantu menjawab permasalahan tersebut. Ini adalah menurut pendapat Becker dan Park tahun 2011. Next. Nah, ini adalah beberapa artikel yang memuat tentang model pembelajaran STEM pada keterampilan abad ke-21 peserta didik. Yang pertama, artikel 1 yang berjudul The Effect of STEM Model Based on BIMAS Local Cultural on Problem Solving Ability. Penulisnya adalah Sudarsono, Kartono, Mulyono, Scholastica Mariani, ditulis pada tahun 2022 dengan nama jurnal International Journal of Instruction. Keterangan abad 21 yang dihasilkan adalah problem solving, di mana di sini hasil penelitiannya adalah karakter budaya lokal merupakan sesuatu yang diwariskan atau dipelajari untuk mengubah sesuatu yang baru bagi proses pendidikan. Karakter budaya lokal merupakan pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai karakter untuk menghasilkan pembelajaran yang aktif dan pembelajaran yang pasif sebagai hasil dari konseptualisasi dalam proses pembelajaran. Next. Artikel kedua berjudul Effectiveness of STEM Problem-Based Learning on the Achievement of Biology Among Secondary School Students in Nigeria. Penulisnya adalah Gado Birnin Tudu Usman, Muhammad Nurawi Ali, dan Muhammad Zohir Ahmad pada tahun 2023 dengan nama jurnal Journal of Turkish Science Education dengan keterangan abad 21 yang dihasilkan adalah problem solving. Hasil penelitiannya mengenai STEM PBL dalam yang diintegrasikan dengan 5E, Engage, Explore, Explain, Elaborate, dan Evaluate sebagai tahapan pembelajaran difusi dan osmosis. Dalam penelitiannya, siswa kelas 4 sekolah menengah biologi didorong untuk memecahkan masalah difusi dan osmosis dalam lingkungan pembelajaran inquiry berbasis masalah STEM. Next. Artikel ketiga judulnya The Effect of Socio-Scientific STEM Activities on 21st Century Skills of Middle School Students dengan penulis Rahim Benek pada tahun 2022 dengan nama jurnal Participatory Educational Research. Dengan keterangan abad 21 yang dihasilkan adalah inovasi, kreativitas, berpikir kritis, kemampuan problem solving, komunikasi, dan kolaborasi. Hasil penelitiannya, pada penerapan STEM scientific, pemikiran dan pendapat siswa diperiksa dalam konteks keterampilan abad ke-21. Dalam konteks ini, keterampilan inovasi dari semua siswa menyatakan bahwa mereka menggunakan keterampilan kreativitas dan inovasi mereka. Next. Artikel keempat berjudul
students' conceptions of learning biology and achievement after STEM activity enriched instruction. Dengan penulis Aysegul Kaknici dan Özlem Sadi pada tahun 2021 dengan nama jurnal Inquiry in Education dengan keterangan abad 21 yang dihasilkan adalah kreativitas. Hasil penelitiannya, pada penelitian tentang aktivitas yang bertujuan untuk mengajarkan konsep mengenai struktur, fungsi, dan mekanisme sistem saraf yang dibahas dalam fisiologi manusia dan telah diamati sebagai topik yang sulit dipahami oleh siswa. Next. Artikel kelima dengan judul The Effectiveness of Mobile Augmented Reality Assisted STEM-Based Learning on Scientific Literacy and Students' Achievement dengan penulis Yuliana Wahyu, Iwayan Swastra, Iwayan Sadia, Niketut Suwarni pada tahun 2020 dengan nama jurnal International Journal of Instruction. Keterangan abad 21 yang dihasilkan adalah Scientific Literacy dengan hasil penelitian dari data skor literasi sains siswa yang mengikuti pembelajaran sains dengan pembelajaran menggunakan STEM berbasis SMART dengan indikator soal literasi sains pada dimensi konteks sains, pengetahuan sains, dan kompatibilitas sains. Next. Artikel ke-6 dengan judul The Effect of STEM Approach on Students' Critical Thinking Skills. Penulisnya Media Rosa, Minda Azhar, Festiet, Prima Aswirna, Rika Purnamasari pada tahun 2023 dengan nama jurnal International Conference on Biology Education, Natural Science and Technology. Keterangan abad 21 yang dihasilkan adalah critical thinking. Hasil analisis dengan menggunakan model RE diperoleh effect size sebesar 2,11 untuk pengaruh pendekatan STEM pada pembelajaran IPA dan fisika terhadap keterampilan berpikir kritis siswa jenjang SMA dengan interval kepercayaan 95% berkisar antara 1,18 sampai dengan 3,038. Next. Artikel ke-7 berjudul The Effectiveness of the Integrated Inquiry Guided Model STEM on Student Scientific Literacy Abilities. Penulisnya Muhammad Syahrul Kahar, Susilo, Dahlan Abdullah, Penny Octaviani pada tahun 2023 dengan nama jurnal International Journal Nonlinear Annal. Keterangan abad 21 yang dihasilkan adalah Science Literacy. Hasil penelitiannya, dalam penelitian ini, jenis kemampuan literasi sains pada aspek pengetahuan yang diukur meliputi pengetahuan konten, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan epistemik. Hasil post-test menunjukkan bahwa kemampuan literasi sains siswa telah diterapkan dengan model pembelajaran inquiry terbimbing terpadu STEM, mengalami peningkatan proses belajar siswa, khususnya pada kelompok eksperimen yang diberi perlakuan dengan model pembelajaran inquiry terbimbing terpadu STEM. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya, pemaparan materi kedua oleh Meira Ayesa. Kepada Meira, dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang artikel ke-7 dengan judul The Effectiveness of the Integrated Inquiry Guided Model STEM on the Student's Scientific Literacy Abilities. Dengan penulis Muhammad Syahrul Kahar, Susilo, Dahlan Abdullah, Penny Octaviani, yaitu pada tahun 2023 dengan nama jurnal International Journal Non-Linear Annal. Keterangan abad 21 yang dihasilkan yaitu Science Literacy, di mana hasil penelitiannya, dalam penelitian ini jenis kemampuan literasi sains pada aspek pengetahuan yang diukur meliputi pengetahuan konten, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan epistemik. Hasil post-test menunjukkan bahwa kemampuan literasi sains siswa setelah diterapkan dengan model pembelajaran inquiry terbimbing terpadu
STEM mengalami peningkatan proses belajar siswa, khususnya pada kelompok eksperimen yang diberi perlakuan dengan modal pembelajaran inquiry terbimbing terpadu STEM. Artikel ke-8 dengan judul The Effect of STEM Activities on the Scientific Activity of Middle School Students dengan penulis Alif Degana Emine Kahraman pada tahun 2021 dengan nama jurnal International Journal of Curriculum and Instruction. Keterangan pada abad 21 yang dihasilkan yaitu creativity. Hasil penelitian pada artikel ini yang meneliti pengaruh praktik aktivitas STEM terhadap kreativitas ilmiah siswa merupakan pola kelompok kontrol, salah satu desain penelitian kuantitatif yang merupakan salah satu jenis desain kuasi eksperimen. Dalam penelitian ini, kelompok eksperimen dan kontrol ditetapkan secara acak dan mereka memiliki probabilitas yang sama untuk ditemukan dalam kelompok eksperimen dan kontrol. Baik, selanjutnya artikel ke-9 dengan judul Effect of STEM Inquiry Method on Learning, Attitude, and Creativity dengan penulis Kirana Chan dan Chenin Chan, yaitu pada tahun 2021 dengan jurnal Eurasia Journal of Mathematics, Science, and Technology Education. Keterangan abad 21 yang diperoleh yaitu creativity, di mana hasil penelitiannya analisis varian digunakan dalam penelitian ini untuk membahas perbedaan metode inquiry STEM dalam sikap belajar dan kreativitas. Dan analisis regresi diterapkan untuk memahami hubungan antara sikap belajar dan kreativitas. Kreativitas melalui analisis faktor diekstraksi menjadi 3 faktor, yaitu pengetahuan dengan nilai Eigen 3,475, alfa 0,88. Niat nilai Eigennya 2,934, alfa 0,91. Dan kemampuan nilai Eigen 2,652, alfa 0,93. Artikel ke-10 dengan judul The Effect of STEM Education on the Students' Critical Thinking Skill of the STEM Perception dengan penulis Yasmin Hajioğlu, rilis Gulhan pada tahun 2021 dengan Journal of Education in Science, Environment, and Health. Keterangan abad 21 yang diperoleh yaitu critical thinking. Hasil penelitiannya, aktivitas berbasis STEM dalam literatur diteliti dengan mengembangkan aktivitas STEM dan penelitian terkait pendidikan STEM yang akan diterapkan untuk perolehan mata pelajaran, refleksi dalam cermin, dan penyerapan cahaya untuk sekolah menengah kelas 7. Artikel ke-11 dengan judul The Effectiveness of STEM Based on the Gender Difference, The Impact of Physics Concept Understanding dengan penulis Rumadani Sagala, Rofiqul Umam, Andi Tahir, dan Antomi Saregar dan Indah Wardani pada tahun 2019 dengan jurnal European Journal of Educational Research. Keterangan abad 21 yang diperoleh yaitu critical thinking.
Dengan hasil penelitian, terdapat perbedaan antara pembelajaran STEM dengan pembelajaran konvensional terhadap pemahaman konsep, di mana pembelajaran STEM lebih efektif. Terdapat perbedaan pemahaman konsep antara siswa laki-laki dan perempuan, dengan siswa laki-laki memiliki pemahaman yang lebih tinggi. Artikel ke-12 dengan judul Viewing How STEM Project-Based Learning Influence Student Science Achievement Through the Implementation Lens, a Latent Growth Modeling, dengan penulis Niyazi Erdogan, Bilgin Nafrus, Raya Younes, dan Robert M. Chaparro. Pada tahun 2016 dengan jurnal Eurasia Journal of Mathematics, Science, and Technology Education. Keterangan abad 21 yang diperoleh yaitu scientific literacy. Hasil penelitiannya pada penerapan penuh STEM PBL menunjukkan peningkatan prestasi sains yang signifikan dibandingkan dengan siswa di sekolah dengan penerapan parsial atau tanpa penerapan sama sekali. Ini menunjukkan bahwa penerapan penuh STEM PBL dapat memberikan dampak positif yang signifikan pada prestasi sains siswa. Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam pertumbuhan prestasi berdasarkan etnis di sekolah dengan penerapan penuh STEM PBL. Artikel ke-13 dengan judul The Effectiveness of STEM-Based Inquiry Learning Package to Improving Student Critical Thinking Skill, dengan penulis Maya Fahrudatul Isdianti, Harun Nasruddin, dan Erman pada tahun 2021 dengan jurnal Eurasia Journal of Mathematics, Science, and Technology Education. Keterangan abad 21 yang diperoleh yaitu critical thinking dengan hasil penelitian. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas paket pembelajaran berbasis STEM, Science, Technology, Engineering, dan Mathematics yang didesain dengan pendekatan pembelajaran berbasis inquiry dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan paket pembelajaran berbasis STEM yang menggabungkan metode inquiry secara signifikan meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional. Artikel ke-14 dengan judul The Effect of Problem-Based STEM Education on the Student Critical Thinking, Tendencies, and Their Perception of dengan penulis Irfan Topsakal, Sema Altunyacin, dan Zehra Syakir pada tahun 2022 dengan jurnal Science Education International. Keterangan abad 21 yang diperoleh yaitu critical thinking dengan hasil penelitian. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas paket pembelajaran berbasis STEM yaitu Science, Technology, Engineering, and Mathematics yang didesain dengan pendekatan pembelajaran berbasis inquiry dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan paket pembelajaran berbasis STEM yang menggabungkan metode inquiry secara signifikan meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional. Selanjutnya, artikel ke-15 dengan judul Enhancing 20 Country Skill Through Integrated STEM Education Using Project-Oriented Problem-Based Learning dengan penulis Romel Alali pada tahun 2022
pada tahun 2016 dengan jurnal Journal of Tourism and Geoscience. Keterangan abad 21 yang diperoleh problem solving, critical thinking, creativity, dan collaboration. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan POPWL dalam pendidikan STEM terintegrasi secara signifikan meningkatkan keterampilan abad 21 siswa, termasuk pemecahan masalah, berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Siswa yang terlibat dalam pembelajaran ini menunjukkan peningkatan kemampuan untuk mengatasi tantangan kompleks dengan pendekatan yang lebih inovatif dan kolaboratif. Selanjutnya, model-model pembelajaran dalam STEM. Yang pertama, tambahkan sedikit teks isi discovery learning yang menekankan pada penemuan konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui dengan fokus masalah yang direkayasa oleh guru. Yang kedua yaitu inquiry learning, berfokus pada siswa menemukan masalah sehingga harus mengarahkan seluruh pengetahuan dan keterampilan untuk mendapatkan temuan dalam masalah tersebut melalui proses penelitian. Yang ketiga yaitu model problem-based learning, merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Yang keempat yaitu Learning Cycle 5E. Menurut Bibe dan Landes pada tahun 1990 menjelaskan bahwa model Learning Cycle 5E berorientasi pada pembelajaran konstruktivisme. Dan yang kelima itu ada Fact-Based Learning. Kita lanjut dengan definisi pendekatan STEM. STEM adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang memberikan siswa kesempatan untuk memperluas pengetahuan dalam sains dan humaniora pada saat yang sama mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk berkembang di abad ke-21 ini, seperti keterampilan komunikasi, kemampuan berpikir kritis, kepemimpinan, kerjasama tim, kreativitas, ketangguhan, dan keterampilan lainnya. STEM diinisiasi oleh Rhode Island School of Design dengan yang menambahkan arts ke dalam kerangka STEM. Karakteristik pendekatan STEM yang pertama yaitu sains. Sains adalah tentang memelihara rasa ingin tahu dan keingintahuan. Yang kedua yaitu teknologi. Teknologi adalah untuk alat, misalnya media yang digunakan dalam pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu engineering atau teknik, dimulai dengan mengidentifikasi masalah, kemudian yang keempat yaitu art, menambahkan seni dan memberikan siswa kesempatan untuk mengilustrasikan konsep STEM dengan cara yang kreatif dan imajinatif, mengekspresikan ide tentang dunia melalui musik dan tarian, berkomunikasi dengan bahasa deskriptif, membuat penanda, membuat grafik, dan membangun model. Dan yang kelima yaitu matematik, melatih anak untuk memiliki pemikiran matematika, meliputi membandingkan, menyortir, bekerja dengan pola, dan mengidentifikasi bentuk. Keunggulan dari model pembelajaran dengan pendekatan STEM, yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan argumentatif peserta didik. Yang kedua, meningkatkan daya kreasi peserta didik. Yang ketiga, menciptakan suasana pembelajaran yang makin dekat dengan kehidupan nyata. Yang keempat, memupuk bakat peserta didik terkait pengembangan di bidang STEM.
Yang kelima, membangun konsep diri peserta didik secara aktif. Yang keenam, mempertahankan motivasi belajar peserta didik. Dan yang ketujuh, meningkatkan keterampilan literasi peserta didik mengenai STEM. Kelemahan dari model pembelajaran dengan pendekatan STEM ini ada 3. Yang pertama, kecenderungan bakat peserta didik yang berkembang hanya memiliki kesesuaian dengan unsur-unsur STEM. Yang kedua, dapat menimbulkan diferensiasi mata pelajaran. Artinya, ialah kemungkinan peserta didik kurang menghargai mata pembelajaran lain, terutama mata pelajaran sosial. Dan yang ketiga, memerlukan penguasaan unsur-unsur STEM dengan baik secara konseptual maupun secara praktikal kontekstual. Sintak model pembelajaran dengan pendekatan STEM menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu sintak model pembelajaran STEM menurut Hero et al. Tahun 2017. Yang pertama ada engage, yaitu mengajak siswa terlibat di dalam proses pembelajaran. Yang kedua explore, yaitu mengeksplorasi. Yang ketiga explain, yaitu mampu menjelaskan. Yang keempat elaborate, yaitu mengelaborasi. Yang kelima evaluate, yaitu mengevaluasi. Dan yang keenam ada express, yaitu mengungkapkan melalui seni. Yang kedua, sintak model pembelajaran STEM menurut Kim dan Park tahun 2012. Yang pertama yaitu penentuan tema atau topik proyek. Menentukan tema atau topik proyek yang memerlukan penerapan berbagai disiplin ilmu, termasuk seni. Yang kedua yaitu pengumpulan informasi dan pengetahuan. Siswa mengumpulkan informasi dan pengetahuan yang relevan dari berbagai sumber untuk memahami lebih baik tema atau topik dari proyek. Yang ketiga yaitu perancangan proyek. Mengembangkan perancangan proyek dengan mempertimbangkan aspek-aspek sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika. Dan yang keempat, pembuatan proyek. Mewujudkan proyek dengan menggunakan keterampilan interdisipliner dan kreativitas. Yang kelima yaitu penyelesaian dan evaluasi proyek. Melalui penyelesaian proyek dan mengevaluasi hasil yang diperoleh serta proses yang telah dilalui. Dan yang terakhir yaitu pameran dan refleksi. Memamerkan proyek kepada audiens yang lebih luas dan melakukan refleksi terhadap proses belajar untuk pengembangan lebih lanjut. Yang ketiga, sintak model pembelajaran STEM menurut Quigley dan Hero pada tahun 2016. Yang pertama itu problem framing, yaitu menetapkan masalah. Memulai dengan menetapkan masalah atau tantangan yang akan dipecahkan dengan menggunakan pendekatan STEM. Yang investigasi, melakukan investigasi atau penelitian untuk memahami lebih dalam tentang masalah dan mengumpulkan informasi yang diperlukan. Yang ketiga, idea generation, yaitu menghasilkan ide, menggunakan teknik kreativitas dan brainstorming untuk menghasilkan berbagai ide solusi potensial. Yang keempat ada prototype development, yaitu mengembangkan prototype, membuat prototype atau model awal dari solusi yang dipilih, mengintegrasikan konsep-konsep dari STEM. Yang kelima yaitu testing dan literation, yaitu pengujian dan literasi, menguji prototipe dengan menganalisis hasilnya dan melakukan perbaikan atau modifikasi berdasarkan umpan balik.
Yang keenam yaitu presentation and reflection, yaitu presentasi dan refleksi, menyajikan hasil akhir dan merefleksikan proses pembelajaran, serta berbagai pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Meira Ayesa. Selanjutnya, pemaparan materi ketiga oleh Martia Febriska Fajra. Kepada dia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Yang pertama yaitu artikel yang pertama yaitu dengan judul Developing 22 Country Skills Through the Integration of STEM into Small Absorbs Project. Penulisnya ada Ridwan, Y. Rahmawati, Ahmadiyah, dan Arifai. Tahun 2019, jurnalnya itu International Conference on Mathematics and Science Education. Penampilan abad 21 yaitu ada komunikasi, kolaborasi, kreativitas, berpikir kritis. Nah, adapun hasil dari penelitiannya yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi STEM dalam pembelajaran kimia telah mengembangkan keterampilan abad ke-22 siswa yang dikenal dengan 5C, yaitu komunikasi, kolaborasi, kreativitas, berpikir kritis, dan kepedulian. Dalam pembelajaran kimia, siswa menghadapi tantangan dalam membuat hubungan antara konsep dan mengimplementasikan dalam situasi kehidupan nyata. Integrasi STEM dalam mempelajari kimia mendorong siswa untuk mengamati fenomena dan memecahkan masalah yang terkait dengan konsep kimia. Artikel kedua yaitu Integrating STEM Education and Computational Thinking, yaitu Analysis of Student Critical and Creative Thinking Skills in an Innovative Teaching and Learning. Penulisnya ada Epifani Putri Mariana dan Yosef Dwi Kristanto. Pada tahun 2023, Jurnal Southeast Asia Mathematics Education Journal. Keterangan abad 21 yaitu ada kreativitas, berpikir kritis. Nah, adapun hasil penelitiannya, data dalam penelitian ini adalah jawaban siswa pada lembar kerja dan konstruksi jungkit yang mereka buat. Urutan pertanyaan dan instruksi dalam lembar kerja disesuaikan dengan siklus EDP. Lihat pada lampiran A. Pertanyaan dan instruksi dalam lembaran kerja juga disusun mengikuti indikator keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Berdasarkan kelima indikator tersebut, kemampuan berpikir kritis siswa rata-rata mencapai 73,97. Keterampilan perencanaan merupakan indikator keterampilan berpikir kritis dengan skor rata-rata tinggi. Artikel ketiga yaitu Effectiveness of STEM Based Blended Learning on Student Critical and Creative Thinking Skill. Penulisnya ada Agnesis Sekarsari Putri, Zahdan Kun Prasetyo, Lucila Andriani, dan kawan-kawan itu pada tahun 2023, Jurnal International Journal of Evolution and Research in Education. Perangan abad 21, Critical Thinking and Creativity. Hasil penelitiannya, dalam data penelitian ini meningkatkan keterampilan berpikir kritis dianalisis dengan endgain. Hasil yang diperoleh untuk keterampilan berpikir kritis sebelum dan sesudah pembelajaran antara kelas pembelajaran konvensional yaitu kelas kontrol dan pembelajaran campuran berbasis STEM yaitu kelas eksperimen menunjukkan bahwa secara umum keterampilan berpikir kritis mengalami peningkatan. Namun, nilai endgain pada kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. Ada artikel 4 dengan judul Attitudes Towards STEM, Critical Thinking, Disposition, and Decision Making Skills, Mediation, and Gender Moderation. Penulis Sumeye Aidin Gorler dan Orhan Kapoan. Itu pada tahun 2022, Jurnal International Journal of Contemporary Education Research. Keterangan abad yaitu Critical Thinking. Hasil penelitiannya itu digunakan skala keterampilan pengambilan keputusan untuk siswa sekolah dasar untuk mengukur keterampilan
kebutuhan siswa. Item skala tipe Likert yang terdiri dari 15 item, ini memiliki 4 kategori respon mulai dari 1, tidak pernah, hingga 4 selalu. Dan mencapai item seperti saya meneliti isi mata pelajaran yang menjadi dasar pengambilan keputusan saya. Next, artikel 5 yang berjudul Exploring the Effectiveness of STEM Design Process on Middle School Students Creativity. Penulis Gulbin Özkan Unsal Popsakal itu pada tahun 2021 dengan jurnal International Journal of Technology and Design Education. Keterangan abad 21-nya itu berupa creativity. Hasil penelitiannya, dalam penelitian ini mengeksplorasi efek pendidikan STEM terhadap kreativitas siswa. Penelitian ini melibatkan kelompok kontrol. Pembelajaran dilakukan dengan aktivitas STEM dalam kelompok studi. Setiap aktivitas bertujuan agar siswa memperoleh capaian pembelajaran dalam kurikulum. Next, artikel ke-6 yaitu ada Development of STEM Media to Improve Critical Thinking Skills and Science Literacy, Research and Development Study in SD Negeri Laweyan Surakarta, Indonesia. Penulis Anik Twiningsih dan Evi Elisanti tahun 2021. Itu Jurnal International Journal of Emerging Issue in Early Childhood Education. Keterangan abad 21 yaitu Critical Thinking and Science Literacy. Hasil penelitian yaitu data dalam penelitian ini digunakan media pencampuran gambar 2 dimensi berwarna berbasis STEM bertujuan untuk memberikan kemudahan belajar kepada siswa dalam mempelajari materi pelajaran yang ada pada setiap tema. Next, yang ke-7 yaitu ada STEM Teaching Professional Development Works Effects on Student Creativity and Motivation. Penulis ada Catherine Contriti and Franz Saferburg. Nah, tahun 2020, Jurnal Smart Learning Environments. Keterangan abad 21-nya Creativity. Untuk hasil penelitiannya, data dalam penelitian ini pelajaran mengikuti model pembelajaran 5E yang menggabungkan 5 fase, yaitu ada keterlibatan, eksplorasi, penjelasan, elaborasi, dan evaluasi yang dikonkretkan dalam kerangka pedagogis basis kreativitas yang ditetapkan dalam proyek Creations. Dapat dilihat hasilnya. Selanjutnya artikel ke-8, The Influence of STEM-based Learning Application on Student Critical Thinking Ability. Penulis Muhammad Syukri, Saiful Ukraine dan kawan-kawan, tahun 2022, Jurnal ASEAN Journal of Science Education. Keterampilan abad 21 yaitu Critical Thinking. Hasil penelitian ini, data dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah tes kemampuan berpikir kritis. Tes merupakan suatu metode atau prosedur dalam konteks pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan, yaitu berupa pemberian tugas atau serangkaian tugas berupa pertanyaan atau perintah yang harus dikerjakan. Ini ada beberapa penjelasannya, bisa dilihat. Yang ke-9 yaitu ada Effects of STEM Education Model in Classroom Learning Environment on Creative Thinking and Creative Innovation. Penulis Nopang Wanapiron dan Siriat Patsangsri. Pada tahun 2020, jurnal Tim Journal keterampilan abad 21 yaitu Creativity. Nah, hasilnya yaitu data dalam penelitian ini mengembangkan model STEM efikasi dalam lingkungan pembelajaran kelas terbaik untuk meningkatkan pemikiran kreatif dan inovatif kreatif, lalu membandingkan skor kreatif dan skor kualitas inovasi kreatif siswa yang belajar melalui model STEM. STEMifikasi dalam lingkungan pembelajaran kelas terbaik dengan siswa kelompok kontrol yang belajar melalui pendekatan tradisional. Selanjutnya artikel ke-10 ada Developing Critical and Creative Thinking Skills through STEM Integration in Chemistry Learning.
Penulis ada Y. Ramawati, Aridwan, dan kawan-kawan pada tahun 2018 dengan jurnal International Conference of Chemistry, keterampilan abad 21 yaitu creativity. Hasilnya, data dan penelitian ini kegiatan yang dilakukan melalui fase penghubungan, pemecahan, pengembangan, kerjasama, dan juga mentransfer. Artikel yang ke-11 yaitu ada dengan judul Effectiveness of Project-Based Learning on STEM-Based Student Workers Analysis with Ecoprint Technique. Penulisnya ada Irdalis, Zulherman, dan kawan-kawan pada tahun 2024. Itu Jurnal International Journal of Education Methodology, keterampilan abad 21 yaitu ada collaboration, di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa siswa yang menggunakan lembar kerja berbasis STEM dengan teknik Ecoprint memiliki tingkat motivasi belajar dan kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang menggunakan lembar kerja konvensional atau tradisional. Yang ke-12 ada From STEM to STEM, students believe about the use of their creativity. Penulisnya ada A. Tuba Owner dan kawan-kawan pada tahun 2016, jurnal The STEM Journal, keterampilan abad 21 Creativity. Hasil penelitian ini mengeksplor keyakinan siswa mengenai penggunaan kreativitas mereka dalam transisi dari pendidikan STEM, Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematis, ke STEM dengan penambahan Arts. 13. The analysis of the development of the 5E STEM learning model to improve critical thinking skills in natural science lesson. Penulis R.E. Anggraini dan Suratno pada tahun 2020 dengan Journal of Physics Conference Series. Abad 21 Critical Thinking. Plan ini menganalisis pengembangan model pembelajaran 5E STEM untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Ada artikel ke-14, Critical Thinking Skills of Chemistry Student by Integrating Design Thinking with STEM PGBL. Penulis Lintang Rizkyananda dan kawan-kawan pada tahun 2023, Journal of Technology and Science Education. Abad 21 Critical Thinking, hasilnya itu penelitian ini bertujuan untuk menilai keterampilan berpikir kritis siswa kimia dengan mengintegrasikan design thinking atau DT dengan pendekatan STEM berbasis project-based learning. Yang terakhir yaitu artikel 15 dengan judul From STEM to STEM and to STREAM Enable True Meaningful Critical Reflective Learning. Penulis Vasilios Markasis pada tahun 2018. Journal International Conference on Innovating STEM Education. Abad 21 Critical Thinking. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi seni dan membaca dalam pendekatan STEM melalui STEM dan STREAM membantu memperluas pandangan siswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis serta kreativitas. Juga bentuk inovasi dalam model pembelajaran dengan pendekatan STEM. Itu pertama, tambahkan sedikit teks isi discovery learning, menekankan pada penemuan konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui dengan fokus masalah yang direkayasa oleh guru. Selanjutnya ada inquiry learning, ketiga dengan model problem based learning, keempat ada learning cycle 5E, dan kelima dengan menggunakan field based learning. Baik, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mardia Febriska Fajra. Sekian pemaparan materi dari kami tentang model pembelajaran STEM dan STEAM. Jika terdapat salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.